sejahtera untuk kita semua. Kami, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Rizka Suciani Putri dari SMP Negeri 3 Sungai Pinang. Saya Holidin dari SMP Negeri 8 Rambang Kuang. Saya Yulas Mewardana dari SMA Negeri 1 Rantawalai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Holidin. Waalaikumsalam. Ya. Ini nggak ada kerjaan Pak? Kebetulan tidak ada. Oh ya udah, alhamdulillah Pak ya. Mungkin Bapak berkenan untuk melakukan pengamatan kegiatan coaching saya yang akan diadakan nanti siang Pak. Oh iya. Oh, dan nanti siang Pak ya. Praktek coaching itu apa yang Bapak harapkan dari pengamatan saya? Pengamatan yang saya harapkan itu apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan jalur tirta ya, itu dengan bagaimana saya melakukan pertanyaan dengan kucis kayak gitu. Kalau diamati terus ibaratnya itu kegiatan yang saya lakukan ini sudah benar atau belum? Iya. Jadi seperti menggunakan algoritma percakapan algoritma Pak ya. Baiklah, saya bersedia. Nanti siang kita akan melakukan praktek coaching dan saya sebagai pengamatnya Pak ya. Terima kasih kalau begitu Pak Ya, atas baik. kesediaan waktunya, maaf merepotkan. Selamat ketemu lagi kita nanti siang Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Rizka, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, baik hari ini. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ini Ibu bisa meluangkan waktu sebentar? Misalnya ini sekitar ya 10 menit lah. Soalnya saya ini ada praktek coaching ya di guru penggerak ini dengan Ibu. Bisa ya? Oh bisa. Bisa Pak, kebetulan saya sedang santai dan sebenarnya saya juga sedang ada masalah yang ingin saya diskusikan, tetapi saya bingung nih mau diskusi sama siapa seperti itu. Kalau begitu ya kebetulan Bu ya. Ini kira-kira topik diskusi tentang masalah apa Bu ya. Mudah-mudahan dengan diskusi ini saya bisa ibaratnya dengan baik, ibarat menemukan sesuatu yang permasalahan Ibu dengan baik. Gini Pak ya, kalau memang Bapak kita bisa coaching, saya tahun ini sekolah kita kan menerapkan kurikulum merdeka nih, akan tetapi saya merasa khawatir Pak, takut kalau tidak dapat menerapkan kurikulum merdeka itu dengan baik gitu. Berarti tentang kurikulum merdeka Bu ya, yang akan tahun depan ini akan dilaksanakan di sekolah Ibu, berarti kurikulum merdeka. Nah mungkin guru-guru lain seperti saya juga merasa khawatir ya, kayak kurikulum, ibaratnya kurikulum itu baru, yang ibaratnya kita kalau tentang K13 kan udah terbiasa ya. Tapi kalau boleh saya tahu, Ibu itu pada kurikulum merdeka ini apa khawatirnya? Jadi kekhawatiran saya ini tentang memahami pemanfaatan media Pak, media pembelajaran tentunya berbasis teknologi gitu. Saya tuh masih gaptek dalam menggunakan teknologi untuk media pembelajaran, untuk pokoknya dalam pengelolaan media pembelajaran lah seperti itu. Sedangkan pada kurikulum merdeka kan penggunaan teknologi sangat diperlukan seperti itu. Bagaimana saya mau menerapkan prinsip kurikulum merdeka jika saya saja masih gaptek seperti itu? Jadi kekhawatiran Ibu ini di sini belum maksimal penerapan kurikulum merdeka, apalagi tentang proses pembelajaran ya Bu ya, yang tentang dimana harus ibaratnya melek teknologi ya, mengetahui teknologi yang dimana itu tiap pembelajaran itu harus siap media pembelajaran kayak itu Bu ya. Iya betul Pak, seperti itu kira-kira. Jadi semoga kira-kira yang kita setelah kita melakukan coaching ini, harapan Ibu yang ingin capai apa Bu?
harapan Pak ya. Harapan yang saya ingin capai itu kira-kira agar saya lebih dapat memahami penggunaan teknologi untuk membuat media pembelajaran yang menarik, sehingga dapat melaksanakan kurikulum Merdeka itu dengan maksimal. Bagus sekali Bu harapannya ya. Intinya menciptakan suatu kondisi lingkungan belajar yang ibaratnya berpusat kepada murid yang efektif dan melayani semua murid itu di kelas kayak gitu Bu ya. Ya, betul Pak, seperti itu. Jadi dari yang permasalahan Ibu yang katakan tadi, antara misalnya kita skalakan ya antara rentang dengan 1 sampai 10, pemahaman Ibu ini pemahaman teknologi di skala berapa? Kalau untuk rentang nilai skala pemahaman itu saya rasa 5 Pak. Apakah yang sudah Ibu lakukan sehingga Ibu ibaratnya mengatakan di skala 5 ini? Saya sebelumnya sudah menggunakan media pembelajaran yang langsung tersedia dari YouTube Pak, seperti itu. Jadi makanya saya ngomong tuh kalau skalanya tuh 5. Jadi Ibu ini sudah menerapkan beberapa ke video pembelajaran gitu berupa YouTube ya, aplikasi sebagai media pembelajaran di kelas. Jadi menurut Ibu ya, dari YouTube sudah tahu. Jadi hambatan selain tentang penggunaan kurikulumnya apa lagi? Ada juga hambatan yang saya alami seperti belum memahami cara membuat media pembelajaran sendiri seperti itu, sehingga saya harus menggunakan media milik orang lain. Padahal kan media milik orang lain tersebut terkadang kurang cocok bagi lingkungan kelas, seperti materi yang akan diajarkan itu kayak kurang cocok gitu Pak. Kalau bikin sendiri kan enak gitu. Oh, Ibu ya. Jadi harapan Ibu ke depannya tentang pemahaman teknologi ini ingin menaikkan skala berapa berarti sekarang? Kalau bisa saya maunya naik ke skala 8 Pak. Tujuannya agar saya dapat menggunakan teknologi dengan baik dalam pembuatan media pembelajaran tentunya. Bagus Bu ya, tetap semangat berada ini. Nah, tadi kan Ibu sudah menceritakan hambatan tentang kekhawatiran Ibu yang ibaratnya tentang teknologi, pemanfaatan YouTube. Nah, jadi hambatan untuk peningkatan hambatan pemahaman Ibu itu apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Apa ya Pak ya? Sebenarnya saya ingin sekali untuk ikut pelatihan. Banyak mungkinnya pelatihan-pelatihan seperti itu. Karena memang selama ini saya belum pernah mengikuti pelatihan dalam membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi tentunya. Mungkin sekolah dapat memfasilitasi saya dalam kegiatan tersebut Pak. Betul sekali Bu ya. Dengan adanya pelatihan itu kita ibaratnya menambah wawasan kita dalam pemanfaatan teknologi ya. Apalagi untuk peningkatan kompetensi guru Ibu tersendiri ya menghasilkan proses pelajaran tersebut. Ya Pak, betul. Apalagi jika pelatihan tersebut dilakukan di sekolah sendiri Pak, seperti itu. Saya senang sekali kalau ada pelatihan di sekolah sendiri. Jadi Ibu ini bagaimana ya menurut ide Ibu sendiri cara untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah Ibu itu apa yang harus dilakukan? Mungkin kita bisa membuat semacam pelatihan gitu Pak, sehingga memang ada jadwal khusus untuk kita belajar tanpa membebani atau terbebani dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bagus Bu itu idenya. Jadi kira-kira waktu untuk pelaksanaan kegiatan itu Ibu bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini kapan? Mungkinan Pak ya sekitar 2 minggu lagi gitu. Mengingat kita kan akan segera melakukan kegiatan sumatif. Jadi setelah selesai kita sumatif, saya akan mencoba untuk meminta dukungan dari kepala sekolah terlebih dahulu. Memang benar Bu ya. Setiap kegiatan di suatu sekolah itu memang kita harus izin dulu dengan kepala instansi atau kepala sekolah untuk agar dia bisa terlaksanakan dengan baik. Tanpa izin kepala sekolah ya kita nggak bisa langsung gitu. Itu kan harus mengetahui ketua atau kepala sekolah dulu di sekolah ya, untuk kegiatan yang Ibu rencanakan itu.
Nah Pak, itu juga ya, selain kepala sekolah juga ya, saya rasa rekan-rekan juga bisa ikut biar lebih paham gitu penggunaan IT, bersama-sama kita memprakarsai kegiatan gitu. Selain itu juga saya juga akan mengajarkan guru lain untuk dapat berpartisipasi tentunya Pak dalam kegiatan itu. Jadi saya harus mengajarkan juga seperti itu. Bagus Bu, itu berarti Ibu sudah punya ide ingin melakukan kolaborasi sesama teman ya, teman atau teman sejawat guru-guru di sekolah Ibu yang bisa ibaratnya bersharing untuk melakukan pelatihan ya kayak itu. Iya Pak, saya akan melakukan kolaborasi ya seperti itu. Nah ini terima kasih sekali Pak ya sudah mencerahkan saya. Dari awal saya bingung gitu harus bagaimana untuk memahami cara memanfaatkan teknologi dalam pembuatan media pembelajaran. Sekarang saya bersemangat untuk berkolaborasi bersama rekan untuk berlatih bersama dalam memanfaatkan teknologi untuk membuat tentunya media pembelajaran. Bagus sekali Bu ya, luar biasa atas obrolan kita yang ini. Kita bisa sambung lagi dan semoga ya kegiatan Ibu yang melaksanakan di sekolah nanti diizinkan kepala sekolah berjalan dengan baik. Dengan itu mungkin dari kegiatan Ibu lakukan mungkin saya ingin tahu ya hasilnya bagaimana itu kayak gitu ya Pak. Baik, nanti kita coaching lagi ya Pak ya untuk mengetahui kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti apa seperti itu. Ya, terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya, yang dimana kita akan diskusi lagi, yang dimana kita ketemu lagi, kita ceritakan lagi kegiatan hasil Ibu yang telah lakukan di sekolah. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Yules dan Bu Rizka. Waalaikumsalam Pak Didin. Jadi setelah saya amati tadi dari praktek coaching yang telah Bapak Ibu lakukan, dari keseluruhan saya merasa sudah baik Pak ya. Pak Yules menerapkan alur tirta itu dengan sangat baik. Ada tujuan coaching, identifikasi masalah, terus ada menanyakan rencana aksinya. Jadi keseluruhan praktiknya sudah sangat baik. Dan juga Pak Yules tadi menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Rizka menemukan jawaban atas permasalahan yang Bu Rizka alami. Jadi secara keseluruhan praktek coach yang diterapkan oleh Pak Yules itu sudah sangat baik. Terima kasih Pak ya atas pengamatan Bapak ya. Jadi mungkin dari pelatihan ini, coaching ini bisa saya terapkan untuk di sekolah saya. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Pak Holidin. Apa kabar Pak Holidin? Baik Bu. Begini Bu, Ibu ada waktu nggak hari ini? Oh, saya rasa hari ini saya ada jam kosong ya. Ada jam kosong Bu ya. Begini Bu, saya rencana ini akan mengadakan praktek coaching. Jadi saya minta Ibu sebagai pengamat saya sebagai praktek coaching. Ya baik-baik Pak, saya bersedia Pak untuk menjadi observer atau pengamat saya. Nanti mohon Bu ya lihat saya sebagai coaching itu apakah sudah baik apa belum, sesuai alur kita atau belum Bu ya. Baik Pak ya, untuk saya sebagai observer atau pengamat di sini saya akan sedikit menjelaskan sepengetahuan saya Pak ya. Iya, nanti saya ada rubrik penilaian nih Pak ya. Iya. Rubrik penilaian dan saya akan mengamati kegiatan coaching Pak seperti itu. Kemudian juga menilai sesuai rubrik tersebut ya. Nah, adapun rubrik tersebut yaitu melihat dan mengamati apakah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Iya. Nah, kalau misalkan kemudian Bapak sebagai coach, apakah Bapak memberikan pertanyaan itu berbobot atau tidak kepada coachingnya seperti itu. Dan yang terakhir saya akan melihat bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan Bapak. Nanti saya akan melihat apakah prinsip-prinsip seperti kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi itu sudah berjalan dengan baik atau belum seperti itu Pak ya. Saya sedikit ada pertanyaan nih sama
untuk Bapak nih, Baik. kompetensi apa sih yang akan dikembangkan pada proses coaching yang akan Bapak lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu apakah saya sudah baik dalam menggunakan alutsista, Iya. dan juga apakah saya bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, dari kompetensi tersebut yang lebih spesifik yang mau Bapak tonjolkan yang mana Ini kira-kira? Bu, yang alutsistanya Bu, apakah sudah baik apa belum, itu yang saya Oke, baik Pak, jadi kompetensi dengan alutsista ya yang akan Bapak tonjolkan. Nah, kemudian dari kegiatan coaching, indikator apa yang ingin Bapak harapkan dari kegiatan tersebut? Indikator yang saya harapkan itu saya baik dalam melakukan praktik coaching dan menerapkan alutsista itu secara keseluruhan. Oh iya, baik-baik. Seperti itu ya Pak. Iya. Semoga nantinya proses atau kegiatannya itu berjalan dengan baik, kegiatan coachingnya itu Pak ya. Iya. Semangat Pak dalam melakukan kegiatan coachingnya ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya tunggu nanti Bu ya. Iya, baik. Assalamualaikum Pak Yules, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik keadaan hari ini. Alhamdulillah baik Pak ya. Maaf Pak Yules, apakah bisa meluangkan waktu sebentar, sekitar 10 menit? Saya ingin melakukan praktik coaching dengan Bapak. Wah, kebetulan sekali Pak ya. Ini memang sekarang ini mungkin saya ingin berdiskusi lah dengan Bapak, kebetulan sekali ya. Mungkin ada permasalahan yang saya hadapi ini, di mana permasalahannya itu kan tahun depan itu saya udah ada kurikulum baru ya. Jadi kemungkinan ini saya ini agak khawatir Pak tentang kurikulum. Wah, kebetulan sekali Pak ya. Kira-kira topik diskusi tentang masalah apa, mudah-mudahan saya bisa menjadi teman diskusi baik ya Pak. Ini Pak ya, tahun ini kan kami sudah mengerjakan atau melakukan perubahan kurikulum Merdeka. Nah, jadi saya itu merasa khawatir ya tentang kurikulum ini, yang dimana kurikulum ini kan berfokus tentang materi dan media pembelajarannya itu kayak membutuhkan pengetahuan tentang teknologi Pak. Gitu. Jadi tentang kurikulum Merdeka Pak ya. Terus selain permasalahan yang Bapak sebutkan tadi, adakah ya permasalahan lain yang Bapak rasakan? Oh, permasalahannya ya tentang kurikulum itu kan banyak menggunakan teknologi, apalagi media pembelajaran, dan sedangkan materinya juga. Iya. Sebenarnya sejujurnya ya Pak, misalnya tentang teknologi ini saya masih ibaratnya masih gaptek lah itu kan. Iya. Tentang teknologi ini kan, apalagi gunakan HP sekarang ini kan lebih banyak aplikasi laptop. Nah, jadi saya tuh masih banyak belum paham tentang itu. Oh, jadi lebih ke arah teknologi Pak ya, pemanfaatan teknologinya. Jadi setelah obrolan ini, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini Pak? Ya, harapan saja bagaimana ibaratnya tuh tentang teknologi ini, kekhawatiran saya ini terutama ya dari diri saya, ibaratnya tuh mengurangi kekhawatiran. Nah, jadi jangan ibaratnya tuh kalau ketemu barang baru itu kan kita tuh bingung ya. Iya. Takut rusak lah, takut salah. Nah, kalau semoga dengan pembicaraan ini kita bisa menemukan solusi yang bagus kan kayak itu. Iya Pak. Jadi dari permasalahan Bapak, kira-kira nih Pak, kedepannya rencana aksi Bapak apa? Kalau misalkan Bapak bilang tadi kan kurang paham tentang teknologi kan Pak. Nah, jadi apa rencana aksi Bapak kalau untuk mengatasi masalah ini Pak? Benarnya rencananya ini kan ya jujur aja kan tadi tentang teknologi tadi kurang. Jadi ya ibaratnya kalau saya gunakan internet itu pasti berfokus ya menonton ya. Menonton ya, betul. Menonton YouTube atau dan sebagainya. Jadi mungkin yang saya bisa terapkan ya mulai untuk kedepannya itu media itu saya cari itu bersumber dari video-video YouTube kayak itu. Nah, tapi video YouTube itu kan
sungguh menarik kan punya orang lain. Nah kalau bisa ya saya bisa buat sendiri kan kayak gitu. Selain pembelajaran di YouTube seperti Bapak sebutkan tadi, terus apalagi rencana Bapak selain menggunakan YouTube, media lain, apalagi seperti di sana Pak? Ya sebenarnya selain itu kan ada ya ketertarikan saya, apalagi teman-teman di sekolah itu sudah kreatif pada penggunaan PowerPoint, PowerPoint ataupun apa tuh kayak Canva ya kayak Canva gitu. Jadi media pembelajaran itu menarik dan kreatif kayak itu. Jadi sehingga siswa itu atau peserta didik itu waktu di kelas tuh ya nggak ribut, kondusif. Jadi fokus dia melihat itu, seperti ketertarikannya timbul kayak ini. Sangat baik. Jadi belajar dengan teman sejawat seperti itu Pak, yang sudah menguasai teknologi ya. Ya kalau bisa teman itu ya bisa kolaborasi lah. Sangat bagus rencana aksi Bapak. Terus kira-kira kapan nih Pak rencananya akan diselenggarakan kolaborasi seperti itu dengan misalnya dengan rekan sejawat tadi? Ini kalau saya ingat-ingat sepertinya ini ya, sekarang ini kan udah lagi semesteran Pak ya? Iya. Atau lagi penilaian akhir semester pas kayak gitu. Mungkin kalau untuk waktu dekat habis semesteran ini, penilaian semester ini bisa melakukan pelatihan kayak itu. Mungkin saya konsultasi juga dengan kepala sekolah dan mengajak teman-teman yang paham untuk melakukan IHT ya pakai itu kan yang house training seperti itu. Jadi habis semesteran gitu Pak ya. Jadi awal semester baru lah ya, paling dekat itu waktunya. Kalau untuk secepatnya sih bisa pas liburan bisa kan di sekolah kayak itu. Bisa meluangkan waktu teman-teman itu melatih kami yang ibaratnya khawatir tentang teknologi kayak itu. Iya. Baik Pak Yules, saya harap komitmen ini Bapak jalankan agar supaya bisa meningkatkan pembelajaran di kelas Pak ya. Terus dari pembicaraan kita tadi nih Pak, apakah Bapak sudah merasa lega atau menemukan jawaban atas permasalahan Bapak tadi? Oh, tentang diskusi ini pada awalnya kan saya mungkin kalau tentang kekhawatiran berskala 5 tadi kan, kalau pas awal itu tentang kekhawatiran. Mungkin sekarang ini sudah ada naik lah. Setelah ibaratnya beban kekhawatiran saya ibaratnya dan unek-unek saya yang saya pendam ini dengan bicara seperti ini sudah keluar ibaratnya kan. Nah terima kasih yang Bapak tadi itu sudah mengarahkan. Berarti kan di sekolah bisa melakukan pelatihan IHT atau in-house training seperti itu. Terima kasih Pak Yules. Mungkin kita selesai artikelnya. Saya harap Bapak segera melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Walidin atas waktunya sudah mendengarkan apa yang ibaratnya unek-unek atau ini dalam diskusi ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Walidin, Pak Yules. Waalaikumsalam Bu Rizka. Gimana coaching tadi berjalan dengan baik, lancar? Alhamdulillah lancar. Dan saya juga tadi mengamati kegiatan coaching Bapak sekalian ini memang sangat sesuai ya dengan alur Tirta seperti itu. Dengan pertanyaan yang berbobot, kemudian Pak Yules sebagai coach juga bisa menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan yang mana menjadi pokok permasalahan dari kegiatan coaching ini. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Rizka atas masukannya agar supaya kita lebih baik lagi dalam mempraktikkan coaching. Iya. Sukses Pak ya. Semangat. Assalamualaikum Bu Rizka, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik Pak, Bapak apa kabar? Baik Bu, mungkin hari ini kita akan mengadakan coaching Bu ya. Jadi hasilnya di sini saya sebagai observer yang mana mengamati kegiatan coaching Bu Rizka nanti. Nah, jadi
Jadi saya nanti ada rubrik penilaian Bu ya, yang dimana saya akan mengamati kegiatan kucing Bu Rizka, terus menilai sesuai dengan rubrik itu. Nah, adapun rubrik tersebut akan melihat dimana mengamati apakah sesuai dengan alur tirta, kan itu kan sudah mempelajari alur tirta tersebut. Kemudian juga Ibu sebagai coach apakah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap kucis, ibaratnya itu kayak itu ya. Dan yang mana berakhir saya akan melihat bagaimana kucis merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu sebagai kucing ya nanti ya. Nah, itu juga saya akan melihat apakah prinsip-prinsip kucing Ibu yang Ibu terapkan itu sudah berjalan, seperti kemitraan, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi kayak itu Bu. Nah, saya mungkin ada beberapa pertanyaan ya, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching Ibu Rizka nanti? Baik Pak ya, kira-kira kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama ialah kehadiran penuh, yaitu present. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Yang ketiga yaitu mendengarkan secara aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini. Jadi ada 3 kompetensi yang Ibu ingin kembangkan. Sedangkan menurut Ibu yang lebih spesifik yang mana daripada kompetensi yang Ibu akan laksanakan? Menurut saya yang akan saya tonjolkan atau yang spesifiknya itu yaitu pada kompetensi yang kedua dan ketiga, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif Pak. Jadi ada 2 kompetensi Bu ya yang akan dikembangkan Ibu ya? Iya Pak, benar. Nah, dari kegiatan coaching itu kan ada indikator. Indikator apa yang akan Ibu harapkan? Adapun indikator yang saya harapkan yaitu si coach mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk masalah yang ia hadapi, biar bisa menemukan solusi seperti itu. Jadi oke Bu ya, berarti kita sudah di ujung sesi ya. Jadi mungkin saya akan mengamati proses coaching Ibu dan kita akan membahas kembali bagaimana jalannya proses coaching Ibu kayak gitu. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka, boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Baik Pak, boleh. Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% setiap kelas. Jadi menurut Pak Holidin, apa yang Bapak harapkan nih dari obrolan kita hari ini? Saya berharap solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid yang di kelas Bu. Saya ajar yang di kelas. Iya. Menurut Pak Holidin, apa saja yang membuat murid-murid Bapak ya kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali Bu ya, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan dalam berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya itu saya tuh kelihatan monoton. Dan yang kedua itu tidak memberikan kesempatan murid untuk bertanya. Oh gitu Pak ya. Kira-kira nih apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran yang Bapak lakukan guys? Menurut saya ya, murid-murid saya itu membutuhkan pembelajaran yang mengasihkan Bu, yang
menyenangkan, tidak monoton, dan juga pembelajaran yang tidak membosankan. Ya. Wah, saya sependapat nih dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik nih, tidak bosan, tidak menjadi pembelajaran kelas monoton pada pembelajaran yang Bapak lakukan? Menurut saya Bu ya, pembelajaran itu harus terpusat pada murid Bu, pada tidak monoton seperti melakukan ice breaking ataupun games untuk sebelum memulai pembelajaran. Iya, betul sekali Pak ya. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah Bapak penyebabnya hingga kurang antusias dalam, apakah Bapak tahu penyebabnya sehingga kurangnya antusias dalam mengumpulkan tugas? Waktu itu kan cuma 50% yang ngumpulin tugas ya. Kemungkinan Bu, menurut saya itu saya terlalu banyak memberikan mereka tugas Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Iya Pak ya, kalau boleh tahu nih Pak ya, Bapak menggunakan sumber belajar yang seperti apa? Kalau saya itu Bu, kalau di kelas itu cuma menggunakan buku teks. Jadi adakah sumber belajar yang lain Pak selain buku teks gitu? Saya pikir banyak ya Bu ya, seperti kita melihat pembelajaran di YouTube, membuka artikel di blog, terus melihat tulisan di ilmiah di internet, dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren sekarang Bu, seperti TikTok atau IG. Nah Pak, betul sekali kalau seperti itu Pak ya. Saya yakin Pak ya, sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran yang mengasihkan dan tidak monoton gitu. Jadi Pak, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi itu, kemungkinan saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu, dengan menggunakan sumber belajar seperti dari YouTube dan TikTok. Kemudian juga saya akan menggunakan media-media yang sedang tren, yang seperti tadi Bu ya. Dan kemudian saya melihat memberikan tugas kepada siswa itu berdasarkan kebutuhan minat belajar. Iya, bagus sekali nih rencana Bapak ini ya, dengan melihat minat belajar siswa dan bisa melaksanakannya ya. Semoga bisa melaksanakannya dengan baik Pak, dan mudah-mudahan bisa berhasil Pak ya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasihkan, dan dari berbagai sumber belajar, untuk bereksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran yang mengasihkan di kelas. Iya. Mungkin bisa ya nanti kita akan obrolkan kembali Pak ya, apa yang sudah Bapak laksanakan, kita lihat kembali apakah yang Bapak laksanakan itu berhasil. Seperti itu bisa membuat murid menjadi lebih antusias tentunya. Mohon maaf Pak ya, ini saya masih ada jam kelas nanti ya. Saya permisi dulu Pak ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Jadi kegiatan kucing Bu sudah selesai ya? Selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya amati tadi, antara Pak Holidin sebagai coach, Ibu sebagai coach, Bu Rizka ya, dari alur yang Ibu telah lakukan itu sudah terlaksana ya, Tirta. Terus tentang pertanyaan untuk menolong Pak Holidin tadi tentang permasalahan itu sudah berbobot ya, kayak itu. Terus tuh kalau saya lihat lagi Pak Holidinnya dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah menemukan sendiri bagaimana
mengatasi permasalahan-permasalahan yang dia hadapi kayak itu. Jadi alhamdulillah kegiatan coaching Ibu sudah sangat baik. Terima kasih telah melaksanakan dengan alur kita kayak gitu. Ya Pak, ya, saya juga terima kasih kepada Pak Yules sudah mengamati kegiatan coaching saya, yaitu hari ini tentunya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Yules. Semoga apa yang menjadi permasalahan dari coaching bisa diatasi dengan baik dan saya sebagai coach menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak ya. Sama-sama, terima kasih kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.